apakah ini udah ya. Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang menggerebek sebuah rumah bandar narkoba yang berada di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pasangan suami istri bernama Yus Wijaya, 51 tahun, dan sang istri Indrawati, 43 tahun. Tak berkutik, sang petugas menggeledah dan menemukan barang bukti, 3 paket sabu seberat 13 gram lebih, puluhan plastik klip kosong bungkus sabu, dan timbangan digital yang disembunyikan pelaku di dalam tas berwarna kuning serta alat hisap sabu. Menurut pengakuan pelaku, keduanya baru mengedarkan sabu sejak 3 bulan lalu. Barang bukti sabu dipasok oleh seseorang dari Pekanbaru, Riau. Telah kami amankan sepasang suami istri di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, yang diduga sebagai bandar narkoba yang beroperasi di 2 kabupaten, yaitu antara Mesuji dan Tulang Bawang. Barang bukti yang berhasil kami amankan, narkoba jenis sabu-sabu seberat 13,8 gram. Keduanya terancam undang-undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, Barreskrim Mabes Polri bersama Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kembali membongkar kasus pembuatan narkoba dengan modus baru. Dalam bentuk baru, Happy Water dan keripik pisang narkoba di wilayah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Dusun Pelem Kidul, Bantul. Dari dalam rumah kontrakan yang dihuni oleh seorang warga Bekasi tersebut, didapati sejumlah barang bukti berupa alat penggorengan keripik pisang narkoba, 2 plastik besar berisi keripik pisang narkoba yang belum dikemas, serta 426 kemasan keripik pisang narkoba dalam berbagai ukuran. Selain itu, polisi juga mengamankan sebanyak 2022 cairan Happy Water mengandung narkoba yang dikemas dalam botol plastik ukuran 10 mili dan 10 kg bahan baku narkotika. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli cyber yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri di dunia maya dan menemukan adanya penawaran barang mencurigakan berupa cairan Happy Water yang ditawarkan dengan harga 1,2 juta rupiah per botol ukuran 10 mg. Selain itu, juga ditemukan penawaran keripik pisang dalam kemasan ukuran 50 gram sampai 500 gram yang dijual dengan harga antara 1,5 juta rupiah hingga 6 juta rupiah per bungkus. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan Happy Water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalam keripik pisang dimana di dalamnya mengandung narkoba. Modus operandi yang semakin berkembang ini bukan hanya dari sisi produksinya dan metode penjualannya, tetapi juga sudah menggunakan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan penjualan-penjualan yang dilakukan secara online. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga telah mengamankan 8 orang tersangka dalam berbagai peran masing-masing dan masih memburu 4 orang lainnya yang telah masuk dalam DPO. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan hukuman minimal 5 tahun penjara. Sepekan jelang gelaran Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia bertolak ke Surabaya. Skuad asuhan pelatih Bima Sakti optimis akan meraih hasil terbaik usai pemusatan latihan di Jerman beberapa waktu yang lalu. Timnas sepak bola U17 Indonesia berangkat ke Surabaya melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U17 2023 Jumat kemarin. Skuad Garuda berangkat lebih awal ke Jawa Timur guna mematangkan strategi. Setelah mengikuti pemusatan latihan di Jerman sejak 18 Oktober lalu, tim asuhan Bima Sakti lebih optimis jelang bergulirnya kompetisi pekan depan. Ini alhamdulillah di Jerman kemarin kita mendapat pelajaran banyak, kita juga bisa mentahani persiapan kita agar pada saat kembali ke Indonesia seperti kemarin kita sudah siap dan kita tinggal mantapkan lagi beberapa hal yang mungkin yang kurang, dan insya Allah mungkin kita selalu ingin memberikan terbaik dan semoga kita bisa menang. Sementara itu pelatih tim U17 Indonesia Bima Sakti mengatakan skuad Garuda Asia berangkat lebih awal ke Surabaya dengan tujuan untuk adaptasi cuaca. Kita ambil keberangkatan di tanggal 3 ini agar pemain juga bisa beradaptasi dengan cuaca di Surabaya. Informasinya Surabaya juga sedikit panas dan ada baiknya pemain bisa lebih awal
bisa merasakan bagaimana atmosfer dan cuaca di Surabaya. Skuad Garuda Asia menjadi tim ketiga yang tiba di Surabaya setelah Maroko dan Panama. Indonesia akan melakoni laga perdana melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo 10 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, timnas U17 Inggris sudah tiba di Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2023. The Young Lions membawa 21 pemain yang didominasi dari Akademi Chelsea dan Manchester City. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tim sepak bola U17 Inggris tiba di Indonesia pada Jumat siang kemarin melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Skuad The Young Lions diisi 21 pemain dan dinominasi pemain dari Chelsea dan Manchester City. Akademi The Blues menyumbang 6 pemain, sedangkan Akademi Manchester City menyumbang 4 pemain. Tim U17 Inggris tiba lebih awal guna beradaptasi dengan cuaca di Jakarta. Sebagai tim unggulan, Inggris dipastikan memiliki tekanan lebih, namun mereka yakin bisa bermain baik. Always pressure, always pressure, and pressure's good. Makes us play better. We will wait a few days to acclimatise, so you'll get used to it. Just right now, we've come off the aeroplane and it's hot. I feel it. Yeah, I'm very tired. I'm hot. I want to sleep. But after this, we'll be okay. Pada Piala Dunia U17 2023, Inggris akan berada di grup C bersama dengan Brasil, Iran, Kaledonia Baru. Laga grup C akan digelar di Jakarta International Stadium. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.